Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan mengulas materi terkait sistem hormon pada manusia. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai sistem hormon manusia pada mata kuliah biopsikologi dengan dosen pengampu Ibu Gading Giovanni MPH. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih sistem hormon itu? Pasti kalian juga pernah mendengar yang namanya hormon. Nah, maka dari itu mari kita simak materi yang akan kami presentasikan. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama adalah Agustina Wulandari dengan NIM 1263082121159. Yang kedua ada Dila Nur Agisna Naila Muna dengan NIM 1263082121186. Dan yang terakhir ada saya Kamaluddin dengan NIM 1263082121189. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama mengenai pengertian hormon, dan yang kedua adalah mekanisme kerja hormon, dan yang ketiga adalah bagian-bagian penghasil hormon, dan yang keempat adalah hormon yang bekerja pada tubuh manusia. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian hormon. Hormon berasal dari kata hormein yang berarti memacu, menggiatkan, atau merangsang. Sedangkan secara istilah, hormon merupakan senyawa kimia berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu atau menggiatkan proses metabolisme tubuh. Hormon pada manusia dihasilkan oleh kelenjar yang tersebar dalam tubuh. Adapun sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beberapa organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Materi selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kerja hormon. Untuk dapat memahami mekanisme kerja hormon, maka perlu tahu konsep komunikasi sel. Sel berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sinyal kimiawi. Dapat berupa molekul kimia sederhana seperti derivat asam amino atau derivat asam lemak atau senyawa yang lebih kompleks seperti peptida, protein, atau steroid. Komunikasi biasanya terjadi antar sel di dalam jaringan atau organ, juga dengan jarak tertentu dalam rangka integrasi aktivitas sel atau jaringan di organ yang berbeda. Untuk terjadi komunikasi antar sel, maka permukaan atau membran sel harus melakukan kontak atau ada substansi kimia yang terpisah dari permukaan sel atau molekul yang dapat melintas dari sitosol sel ke sel yang lain melalui tautan junction. Untuk komunikasi dalam sel dekatnya, sinyal kimiawi dibebaskan suatu sel di ekstraseluler menuju sel yang ada di sekitarnya. Mekanisme ini dinamakan paracrine atau sekresi lokal. Kadang-kadang respon sel yang timbul karena hasil sekresinya sendiri. Mekanisme komunikasi ini disebut autocrine. Namun apabila letak sel, jaringan atau organ jauh dari sumber dilepaskannya sinyal kimiawi, maka molekul kimiawi pembawa pesan tadi dilewatkan pembuluh darah dan menuju organ target. Metode komunikasi ini dinamakan endokrin atau sekresi internal, sementara hasil sekret atau kedahnya disebut hormon. Materi selanjutnya dalam bekerja terhadap sel target, hormon mempunyai 3 mekanisme kerja utama, yaitu yang pertama mengubah permeabilitas saluran atau membran dalam bekerja pada
protein saluran atau protein kanal yang sudah ada. Yang kedua, bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua atau second messenger untuk mempengaruhi aktivitas sel. Dan yang ketiga, pengaktifan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Hormon dalam bekerja juga memerlukan reseptor spesifik. Reseptor pada umumnya adalah molekul protein dengan struktur tertentu, sehingga hanya melakukan penyiatan dengan hormon atau analog dengan struktur hormon tertentu. Reseptor hormon terletak di membran sel atau sitoplasma sel. Dengan demikian, hormon yang dibebaskan ke dalam darah hanya bekerja pada sel atau jaringan tertentu yang mempunyai reseptor spesifik terhadap hormon tersebut. Dan materi selanjutnya yaitu bagian-bagian penghasil hormon. Bagian tubuh manusia yang merupakan penghasil hormon adalah kelenjar tubuh dan organ tubuh manusia. Kelenjar tubuh manusia sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar tubuh manusia yang menghasilkan hormon adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah jenis kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi berbagai jenis hormon dalam tubuh manusia. Beberapa jenis organ dan kelenjar yang berfungsi sebagai penghasil hormon diantaranya yaitu yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis juga disebut dengan kelenjar pengendali atau master of gland atau juga bisa disebut kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar dan menghasilkan bermacam hormon yang juga mengatur kelenjar lainnya seperti kelenjar tiroid, organ reproduksi, dan kelenjar adrenal. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, hipofisis bagian anterior. Kelenjar bagian ini merupakan bagian depan dari kelenjar hipofisis dan menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur pertumbuhan, pematangan organ, dan fungsi sistem reproduksi, serta menghasilkan hormon tiroksin atau TSH yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Selanjutnya, hipofisis bagian tengah. Kelenjar bagian tengah menghasilkan hormon terangsang melanosit, stimulating hormon atau MSH yang berfungsi untuk mengatur pigmen pada perubahan warna kulit. Yang ketiga yaitu hipofisis bagian posterior. Kelenjar bagian ini terletak pada bagian belakang kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon oksitosin dan vasopresin. Hormon oksitosin sendiri berfungsi untuk merangsang otot polos yang terdapat pada uterus. Sedangkan hormon vasopresin atau juga disebut hormon antidiuretik atau ADH berfungsi sebagai pengaruh pada proses reabsorpsi urin pada tubulus distal, sehingga akan mencegah terjadinya pengeluaran urin yang berlebihan. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid juga disebut dengan kelenjar gondok. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang berbentuk seperti kupu-kupu. Kelenjar ini terdapat di bawah jakun dan di depan trakea. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang kaya akan pembuluh darah dan merupakan kelenjar yang menghasilkan beberapa hormon, di antaranya hormon tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3 yang berfungsi untuk mengatur metabolisme karbohidrat, mempengaruhi perkembangan mental, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi sel, serta mempengaruhi kegiatan pada sistem saraf. Selanjutnya, hormon kalsitonin yang berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium darah serta mengatur reabsorpsi kalsium oleh tulang. Bagian yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid juga disebut kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid terletak dan menempel pada kelenjar tiroid. Setiap kelenjar tiroid mempunyai sepasang kelenjar paratiroid sehingga semuanya berjumlah 4 buah. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon PTH atau parathormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfat serta mengendalikan pembentukan tulang. Kelenjar paratiroid berperan besar terhadap kesehatan dan perkembangan organ-organ yang membutuhkan kalsium seperti tulang, gigi, pembuluh darah, jantung, dan otot. Yang keempat yaitu pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang bersifat antagonis dengan hormon adrenalin dan hormon glukagon. Hormon insulin berfungsi untuk mengatur kadar glukosa dalam darah
dan membantu pengubahan glukosa menjadi glikogen dalam hepat dan otot. Sedangkan hormon glukagon mempunyai sifat kerja yang sinergis dengan hormon adrenalin, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan mengubah glikogen menjadi glukosa dalam peristiwa glikolisis. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau juga disebut kelenjar anak ginjal. Kelenjar pada bagian ini berbentuk seperti bola yang menempel pada bagian atas dari ginjal. Pada ginjal terdapat satu kelenjar adrenal yang terbagi menjadi dua bagian, di bagian luar atau korteks dan bagian tengah atau medula. Pada ginjal di bagian korteks menghasilkan beberapa hormon, di antaranya yang pertama hormon kortison atau antiaditon yang berfungsi sebagai anti peradangan dan membantu pembentukan formasi karbohidrat. Yang kedua, hormon glukokortikoid yang berfungsi untuk merangsang kenaikan jumlah kadar gula darah. Yang ketiga, hormon kortisol yang berfungsi untuk memacu metabolisme karbohidrat dan meningkatkan respon imunitas tubuh. Yang keempat, yaitu hormon aldosteron yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan mineral dan air dan membuang kelebihan kalium. Selanjutnya, hormon kortikosteron yang berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid, serta meningkatkan respon imunitas tubuh. Yang terakhir yaitu hormon mineralokortikoid yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh, serta merangsang reabsorpsi dalam tubulus ginjal. Adapun pada bagian medula menghasilkan beberapa jenis hormon, di antaranya hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi untuk memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh dan memicu reaksi terhadap efek lingkungan, seperti suara yang tinggi dan intensitas cahaya. Selanjutnya ada hormon androgen yang berfungsi untuk menentukan sifat kelamin sekunder pada pria dan wanita. Baik, materi selanjutnya adalah yang keenam, yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang terdapat dalam otak yang menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur manusia secara alami. Adapun kelenjar yang ketujuh yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar gonad pada wanita yang berupa ovarium dan kelenjar gonad pada pria, yaitu berupa testis. Yang pertama yaitu sel testis. Sel testis menghasilkan hormon testosteron, merupakan satu hormon yang terpenting dalam pembentukan sel spermatozoa yang berfungsi mengatur ciri kelamin sekunder dan mempertahankan proses spermatogenesis. Yang kedua yaitu sel ovarium. Sel ovarium pada kenyataannya menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu berupa hormon estrogen yang berfungsi untuk memperlihatkan ciri-ciri kelamin sekunder wanita. Yang kedua adalah hormon progesteron yang berfungsi untuk mempersiapkan masa kehamilan dengan menebalkan dinding uterus dan menjaga kelenjar susu dalam menghasilkan air susu. Serta yang ketiga yaitu hormon relaksin yang berfungsi untuk membantu proses persalinan dalam kontraksi otot. Adapun materi selanjutnya yaitu hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Pada hakikatnya banyak sekali hormon yang ada dalam tubuh manusia seperti halnya materi yang dijelaskan tadi. Namun pada saat ini saya akan hanya menyebutkan 10 jenis hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu hormon melatonin. Hormon melatonin diproduksi di kelenjar pineal yang berfungsi sebagai antioksidan dan pengontrol tidur. Yang kedua yaitu hormon serotonin yang diproduksi di saluran pencernaan dengan memiliki fungsi mengontrol mood atau suasana hati, nafsu makan, dan juga tidur. Yang ketiga yaitu hormon tiroid. Hormon ini diproduksi di kelenjar tiroid yang berfungsi untuk peningkatan tingkat metabolisme basal dan mempengaruhi sintesis protein. Adapun hormon yang keempat yaitu hormon gastrin
yang diproduksi di duodenum atau usus 12 jari yang berfungsi untuk sekresi asam lambung dan sel pariental. Adapun hormon yang kelima yaitu hormon adrenalin. Hormon ini diproduksi di medula adrenal yang berfungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan juga otot dengan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan katalisis dari glikogen dalam hati, kerusakan lipid dalam sel lemak, serta menekan sistem kekebalan tubuh. Adapun hormon yang keenam yaitu hormon pertumbuhan yang diproduksi di pituitari anterior dengan fungsi merangsang pertumbuhan dan reproduksi sel. Adapun hormon yang ketujuh yaitu hormon testosteron yang diproduksi di testis dengan memiliki fungsi sebagai hormon seks pria. Hormon ini merangsang pematangan organ-organ seks pria, skrotum, pertumbuhan jenggot, pertumbuhan massa otot dan kekuatan, serta meningkatkan kepadatan tulang pada pria. Adapun hormon yang ke-8 yaitu hormon progesteron. Hormon ini diproduksi di ovarium pada wanita, kelenjar adrenal dan plasenta atau saat hamil, yang berfungsi meningkatkan temperatur inti selama ovulasi, antiinflamasi, mengurangi kandung empedu kegiatan, serta menormalisasikan darah dan pembekuan pembuluh darah. Adapun hormon yang ke-9 yaitu hormon insulin yang diproduksi di pankreas dengan memiliki fungsi untuk pengambilan glukosa, glikogenesis, dan glikolisis di hati dan otot dari darah. Adapun hormon yang ke-10 yaitu hormon dopamin. Hormon ini diproduksi di ginjal dan hipotalamus yang memiliki fungsi untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, menghambat pelepasan prolaktin dan TRH dari hipofisis anterior. Sudah pada materi yang terakhir. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya sistem hormon itu sangat berperan penting dalam tubuh manusia, apalagi mempengaruhi perilaku seseorang atau kegiatan seseorang. Jadi hormon manusia itu alangkah baiknya bersifat stabil, tidak terlalu berlebihan ataupun tidak kekurangan, sehingga kinerjanya bisa maksimal dan tanpa ada suatu kendala. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Bila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kesimpen.